Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal hikmah bisolihin amanahumma amin. Di sini kita akan coba bahas atau mengulas kembali materi MPLS service dan implementasinya, yaitu kita akan membahas atau praktik ya terkait implementasi L2 VPN, yang mana kita akan menggunakan service L2 VPN yaitu tipenya yang X-Connect ya. Ya, langsung saja kita lihat slide-nya ya. Kita baca dulu. MPLS L2 VPN adalah salah satu komponen dalam jaringan MPLS yang memungkinkan pengiriman layanan jaringan berbasis layer 2 gitu. Jadi MPLS L2 VPN ini adalah salah satu komponen dalam jaringan MPLS yang memungkinkan pengiriman layanan jaringan itu berbasis layer 2 gitu. Jadi seakan-akan nanti antar CE dia itu saling terkoneksi by layer 2. Nah, kalau yang sebelumnya kita L3 VPN, jadi harus membawa table routing ataupun layer 3-nya gitu. Kalau sekarang berarti layer 2 di antara dua lokasi yang terpisah melalui jaringan MPLS. L2 VPN memungkinkan penggunaan infrastruktur MPLS untuk menghubungkan dua jaringan lokal atau LAN ya, atau perangkat berbasis layer 2. Perangkat berbasis layer 2 itu ada switch ataupun router juga melalui jaringan penyedia layanan MPLS, menciptakan jaringan virtual layer 2 yang aman dan terisolasi. Oke, mungkin kalau misalkan masih belum terbayang, nanti kita lihat topologinya gitu. Mungkin nanti kalau udah lihat topologinya akan memberikan sedikit gambaran. Oke. Nah, di sini langsung kita disuguhkan dengan topologinya. Jadi untuk router 1, kemudian router 2 dan router 3 ini adalah backbone jaringan MPLS-nya ya. Kemudian untuk router 4 dan router 5 ini adalah router customer atau CE, customer edge gitu. Nah, L2 VPN jadi singkatnya antara router 4 dengan router 5 ini akan saling terkoneksi langsung gitu. By layer 2. Seakan-akan dia langsung ada kabel fisik gitu ya yang menarik langsung connect ke router 5. Padahal secara fisik dia ini melewati jaringan MPLS di atasnya, ini ISP gitu ya. Tapi nanti secara logiknya itu dia seakan-akan terkoneksi langsung by layer 2 atau langsung connect gitu. Berbeda dengan layer 3 atau layer L3 VPN. Kalau L3 VPN kita untuk terkoneksi antar cabang, maka kita harus melakukan routing. Kemarin kita pakai routing SPF ya, antara router CE dengan router PE itu. Nah, kalau L2 VPN dia nggak perlu melakukan routing apapun antar router PE, nggak ada hubungan ya. Tapi router 4 akan langsung terkoneksi langsung dengan router 5 kayak gitu. Oke. Singkatnya kayak gitu ya. Semoga memberikan gambaran. Oke, di sini kita akan coba ulas untuk konfigurasinya. Oke, kita lihat konfigurasi IP address pada router 1. Di router 1 kita membuat sebuah interface loopback dengan IP address 111/32 dengan subnet maxnya itu 255 255 255 255 255 semua itu yang mewakilkan dari prefix /32. Kemudian di interface E00 ya, kita lihat topologinya. Nanti kita assign IP-nya itu 10.10.10.1 dan kita menggunakan prefix ataupun CIDR/32 /30 yang di define subnet maxnya adalah 255 255 255 252. /30 artinya hanya terdapat dua usable host atau IP host yang valid yang bisa digunakan itu hanya 2 IP ya. Contoh di sini
kita kan menggunakan networknya 10.10.0, berarti kita menggunakan subnet pertama dalam subnetting /30. Artinya IP yang valid hanya IP.1 dan .2. Oke, berarti kalau di sini .1 maka otomatis di sini harus juga .2 gitu. Nggak boleh .3. Nanti kalau .3 itu masuknya ke dalam IP broadcast. Nah, ini sebenarnya materi yang harusnya teman-teman udah kuasai ya, apalagi udah belajar MPLS gitu. Jangan udah belajar MPLS ya, udah ya, MPLS ini kan bisa dikatakan ya cukup lumayan advance gitu ya, cukup tinggi. Tapi masalah subnetting per network kan gitu masih belum bisa. Nah, tapi kalau misalkan gimana Bang, gua udah belajar sampai akhir nih, udah pertemuan akhir-akhir ya, udah belajar MPLS tapi masih belum paham. Ya silakan coba dicari materi tentang subnetting ini, karena banyak banget. Subnetting ini kan materi dasar banget gitu. Mau cari di Google baca-baca blog-blog itu ada pasti, ataupun di YouTube udah banyak yang menjelaskan materi tentang subnetting. Jadi teman-teman kalau belum paham masalah per IP-an, silakan belajar subnetting terlebih dahulu atau belajar IP versi 4 terlebih dahulu. Oke, di router 1 pengamatan demikian. Kemudian di router 2 kita akan membuat interface loopback juga dengan IP 2222/32. Oke. Selanjutnya interface E00 ini yang mengarah ke router 1, kita assign IP 10.10.10.2 dengan subnet max /30. Oke. Kemudian interface E01 kita assign IP 10.10.10.5/30. Ini IP yang mengarah ke router 3. Oke, selanjutnya di router 3 kita buat interface loopback dengan IP 3333/32 dan kita assign IP-nya untuk ke arah router 2 yaitu 10.10.10.6. Oke. Loh, kok nggak ada IP yang mengarah ke router 4 atau ke router CE ataupun di router 3 nggak ngesign IP ke router CE di router 5 itu? Karena nggak perlu. Jadi dia nanti router 4 akan seakan-akan itu ya langsung terkoneksi dengan router 5 gitu. Nanti dia ngesign IP, maka broadcast domainnya adalah ketemunya dengan si router 5. Jadi di router 1 yang ke arah E01 nggak perlu dimasukkan IP, ataupun di router 3 di E01 nggak perlu dimasukkan IP. Oke, setelah kita melakukan pengalamatan IP address, selanjutnya di sini kita wajib mengkonfigurasi IGP. Oke, ingat ya teman-teman, minimal protokol yang harus dijalankan dalam backbone MPLS adalah routing IGP. Nah, di sini routing yang kita pakai adalah routing OSPF. Ya, kita buat di router 1 router OSPF dengan proses ID 11. Proses ID-nya ini bebas, mau berapapun silakan aja. Kemudian kita advertise network loopback dari router 1 supaya router 2 dan router 3 menerima advertiser network ini gitu. Kemudian kita advertise network yang ke arah router 2 agar dia bisa saling adjacency ya dengan router 2 itu. Kemudian di router 2 juga menjalankan router OSPF. Sebentar. Router SPF-nya dijalankan proses ID-nya mau sama ataupun beda itu nggak masalah gitu ya. Berbeda dengan IC number yang mengaruh gitu. Kalau proses ID itu nggak ada efek sama sekali. Kemudian kita advertise network 10.10.10.0. Ini network antara router 2 dengan router 1. Kemudian kita advertise juga network 10.10.4. Ini network antara router 2 dengan router 3. Dan di sini harusnya kita advertise juga network loopback-nya dia 2222. Oke, ditambahkan seperti ini. Cuma bedanya di sini ganti 2222. Kemudian di router 3 jalankan juga sama advertise network 3333. Ini interface loopback-nya. Kemudian di advertise juga network 10.10.10.4. Nah, ini network antara router 3 dengan router 2.
Oke, setelah selesai konfigurasi OSPF, pastikan teman-teman ngecek dulu apakah dari router 3 sudah bisa nge-reach atau bisa ngeping gitu ya. Bisa menjangkau IP network 1111 ini, IP loopback-nya. Sebaliknya juga demikian ya. Ataupun dari router 1 bisa akses atau bisa ngeping 333 ini. Nah, kalau udah bisa ngeping, bisa dikatakan untuk proses routing OSPF itu sudah berjalan. Oke, jangan nanti OSPF belum jalan tapi teman-teman udah menjalankan LDP langsung jalan buat nanti L2 VPN. Nah, L2 VPN enggak, ternyata routing IGP-nya juga belum bener gitu ya kan. Coba dipastikan atau di make sure dulu supaya semuanya aman. Oke, setelah kita menjalankan routing OSPF, lanjut ya kita melakukan konfigurasi MPLS LDP, nge-labelin ya. Caranya gimana? Kita config di router 1, router 2, dan router 3. Caranya adalah MPLS label protokol LDP. Kemudian kita set supaya MPLS LDP-nya ini untuk router ID-nya menggunakan IP dari loopback 0 forts ya. Dan untuk melabelkan, kita masuk ke interface-nya. Kemudian kita ketikkan aja MPLS IP gitu. Nah, yang dilabelkan nih masih banyak juga yang salah. Untuk ke arah interface yang ke arah CE itu nggak perlu dilabelkan. Contoh di router 1, ya udah berarti yang cukup dilabelkan hanya interface E00. E01 enggak, karena dia ke arah area luar, bukan backbone MPLS. Itu ke arah customer. Customer itu nggak menjalankan MPLS. Jadi jangan dilabelin. Oke. Kemudian di router 2. Nah, di router 2 E00 harus kita labelkan supaya dia bisa LDP neckbore adjacency LDP neckbore dengan router 1 ya. Kemudian router 2 juga harus melabelkan di interface E01. Oke, pindah ke router 3 yang hanya dilabelkan itu hanya interface E00. Interface E01 itu jangan dilabelkan karena interface E01 itu mengarah jaringan luar ya, bukan backbone MPLS tapi mengarah router CE yang tidak boleh dilabel gitu ya. Oke, kurang lebih caranya gitu konsepnya. Nah, buat konfigan ya teman-teman bisa meniru di sini, ada contohnya gitu ya. Jangan cuma dikopas-kopas saja. Oh, di router 1 kopas-kopas. Ya bebas-bebas aja sih itu kan. Tergantung dari mindset teman-teman ya. Teman-teman mindsetnya apa? Mau mengikuti mata kuliah ini atau mengerjakan praktikum ini? Apakah hanya cuma sekedar menyelesaikan tugas cuma biar lulus atau ingin memang mengasah skill itu? Hadapan dong. Oke. Nanti kalau sudah selesai untuk melabelkan MPLS LDP atau membuat jalan aspal gitu ya kalau kata Pak April dulu, kita harus verifikasi apakah sudah up belum router LDP kita. Komennya ya tinggal show MPLS LDP neckbar. Nanti kalau neckbarnya udah ada, otomatis ya insya Allah aman gitu ya. Kemudian kita bisa show MPLS forwarding table gitu ya. Nanti dilihat forwarding table-nya udah ada belum ya. Kalau udah ada ya insya Allah juga aman gitu. Baru kita konfigurasi ke L2 VPN-nya. Nah, oke, di sini kunci atau inti dari untuk menjalankan service MPLS L2 VPN. Yang di sini kita menggunakan tipenya adalah X-Connect gitu ya. Jadi L2 VPN itu ada pecahannya, ada VPLS ya, dan segala macam. Dan salah satunya juga ada X-Connect gitu. Nah, oke. Di sini kita kok bisa Bang menjalankan service tapi nggak pakai BGP. Oke. Jadi kalau kita dapat dari Pak April kemarin untuk menjalankan service L2 VPN ini kita bisa menggunakan LDP signaling ataupun bisa menggunakan MPBGP. Oke. Kalau L3 VPN kemarin kita menggunakan MPBGP, signaling dari MPBGP ya, address family VPN v4. Tapi untuk L2 VPN X Connect ini kita pakai yang sederhana aja,
kita pakai LDP signaling. Jadi kita nggak ada perlu config BGP seperti L3 VPN kemarin. Lebih mudah ya kan. Oke, langsung kita lihat gimana sih konfigurasinya gitu ya. Konfigurasinya gampang banget. Tinggal dari router PI masuk ke arah interface router CE. Ini apaan sih router PE CE? Tolong disimak ya. Ini router PE, ini router CE. Nah, masuk dari router PE. Kita lagi konsol di router PE. Masuk ke interface yang ke arah router CE. Contoh di sini di interface E01, berarti masuk ke interface E01. Oke, kemudian jangan lupa dihidupkan. Karena by default ya, ingat by default interface di router itu secara administratif adalah down. Oke, selanjutnya ketikkan komen xconnect. Dan kita mau piring xconnect ini kemana? Kita piringnya atau panggil IP lawannya menggunakan IP loopback. Oke, kita pakai IP loopback si router 3. Oke. Kemudian di sini adalah VC ID-nya, ID dari si link wire-nya gitu ya, link logiknya, VPN-nya gitu ya. ID-nya ini bebas, mau berapapun terserah. Tapi kalau mau ikutin slot juga ya nggak apa-apa juga gitu ya, ikutin aja lah. Pakai VC ID 45. Kemudian ketikkan encapsulation MPLS, artinya kita akan menggunakan xconnect ini menggunakan encapsulation MPLS ya, menggunakan LDP signaling. Nah, cukup kayak gitu. Lalu di router 3, nih tipe ya, harusnya nih router 3. Router 3 masuk juga ke arah interface yang mengarah ke yang mengarah ke CE, customer edge. Kita hidupkan dan kita ketikkan xconnect dan kita panggil IP si router 1 lawannya gitu. Kemudian ID-nya juga bebas. Encapsulation MPLS artinya kita menggunakan LDP signaling dari kita menggunakan LDP signaling seperti itu. Waduh. Judul laptop lu. Kemudian di router 4 dan router 5 kita tinggal assign IP address saja. Nah, nanti dia seakan-akan kayak point to point aja tuh. Router 4 dan router 5 akan bisa saling ngeping gitu. Oke, nanti untuk verifikasinya kalau L2 VPN udah connect atau X-connect udah up, kita bisa ketikkan komen di router PE itu show X-connect all. Nanti state-nya sudah up, berarti ya sudah up. Ataupun diverifikasi di router CE, show CDP nanti yang kedetek adalah network dari router 5. Dan show ARP nanti yang kedetek adalah ARP dari router 5. Kemudian kalau di ping reply udah berarti service MPLS L2 VPN X connect kita sudah berhasil.